Halo semuanya, sini saya akan menjelaskan ada 4 soal PM dari Pahmify, yaitu soal geometri ya. Ini ada kerucut tumpeng. Ini tanpa berlama-lama langsung aja kita kerjakan. Dari nomor 1, tapi kita baca dulu ya. Untuk memperingati hari ulang tahun sekolah MIPI, panitia menyiapkan tumpeng nasi kuning berbentuk kerucut. Oke, kerucut ya, jangan lupa. Dengan jari-jari alas 14 cm dan tingginya 28 cm. Oke. Tumpeng tersebut diletakkan tepat di tengah nampan berbentuk lingkaran jari-jari 28 cm. Bagian nampan yang tidak tertutup oleh atas tumpeng dibagi menjadi 8 bagian sama besar untuk menata lauk pendamping. Pembagian daerah lauk tersebut adalah ayam goreng 3 bagian ini, jangan lupa ya, 8 bagian ini adalah info penting nih. Ayam goreng 3 bagian, kentang balado 2 bagian, rendang telur 2 bagian, dan sayur urap 1 bagian. Oke. Kemudian setiap daerah tersebut dibatasi oleh potong-potongan mentimun yang ditata rapi sehingga masing-masing lauk tersebut memiliki luas 14 cm². Selain itu, bagian atas tumpeng dipotong secara horizontal untuk kegiatan simbolis sehingga tumpeng tersisa 22 cm. Oke, ini adalah info penting ya ini ya. Tumpeng tersisa 22 cm. Oke. Saya mau jelaskan bagian yang ini, yang diletakkan tepat di tengah nampan berbentuk lingkaran, lalu menjadi 8 bagian sama besar. Nah, ini di bagian sini teman-teman ya. Nah, ini ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, dan ada ini, ada ini. Jadi bentuknya tuh ya ini lingkaran ya, dibagi 8 gitu. Set nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itulah kurang lebih untuk bagian lingkarannya. Kalau ini bagian kerucutnya nih. Nah, ini udah kelihatan ya, di sini ada bangun kayak gini nih. Ini sebagai ini 28, ini 14 ya. Ini S ya nih. Oke. Ini kayaknya kita perlu rumus kerucut ya. Rumus kerucut itu sepertiga dikali pi dikali r kuadrat dikali sama t. Nah, ini nanti kita pakai ya inilah pokoknya. Kita baca dulu nih. Oke, pertama jari-jari 14 cm, tinggi 28. Jadi di sini harusnya udah ketahuan ya. Kalau langsung aja baca soal lah biar nggak kelamaan ya. Volume tumpeng nasi kuning awalnya yang disiapkan oleh panitia sekolah berapa? Volume tumpeng nasi kuning. Oke, jadi kita ngitung ini nih kerucutnya nih. Nah, kita berarti pakai rumus yang ini teman-teman ya. Oke, di sini udah kelihatan ya. 14 sama 28. Oke, jadi kita tulis ya. Rumusnya adalah sepertiga pi r kuadrat ya. Pi r kuadrat kali t. Oke, sepertiga ya. Pi-nya pakai 22/7. Terus R-nya 14 ya, teman-teman ya. Ini udah kelihatan ya di sini ya. Nah, di sini 14 sama 28 nih. 14 dikali 14 dikali tingginya 28. Oke, baik. Dah, teman-teman. Ini biar kita memudahkan nanti langkah kita untuk memudahkan di sini. Ya ada beberapa cara menghitung ya, tapi saya rasa ini yang paling mudah nih. 22/7 nih, per 7-nya kita pindah ke sini, teman-teman. Bisa ya, nanti hasilnya pasti ketemu kok. Nah, terus 14 kali 14 itu akan menghasilkan 196. Yes. Yap. Lalu 28 dibagi 7 itu adalah 4. Nah, inilah fungsinya, guys. 22 dikali 1/3. 1/3 kali 22 kali 196 kali 4. Nah, kita akan hitungnya dulu nih. Ini kan yang paling mudah dihitung. Kenapa? Karena dia bisa gini bentuknya, kan. 22 dikali 200 gitu. Kenapa? Ya kita pinjam 4. Nanti setelah kita pinjam 4 dapat hasilnya ya. Ini kali 4, nanti baru kita kurang gitu. Misal nih 22 kali 200. Itu kan 4.400 kan. 22 kali 4 itu 88. Karena tadi itu 196, tapi kita pinjam 4. Nah, fungsi pinjam 4 itu biar kita gampang ngitungnya, teman. Jadi ini tinggal dikurang aja nih nanti. Dia hasilnya akan menjadi 4312 ya. Oke, valid ya, 4312. Jadi langsung aja kita lanjutkan di sini. 4312 kali 4. 1/3 kali 4 312
dikali 4. Nah, ya udah 4312 dikali dengan 4. Di sini sama, kita akan pakai cara yang tadi, kita pisah-pisah nih. 4000 dikali 4. Ya, itu kan berarti 16.000 kan ya. 16.000. Nah, ini sudah kelihatan nih, 16.000. 312 dikali dengan 4. Ini berarti 1 2 4 8. Ya nggak sih? Coba ini kita hitung. Ini akan menjadi 17.248. Jangan lupa tadi masih dikali dengan sepertiga. Ya, berarti 17.248 dikali sepertiga. Ya udah 17.248 1/3. Oke, bener ya, ada ya. Ini saya jawab benernya. Oh, kalau jawab bener, saya jawab salah waktu itu 18. Ternyata jawabannya adalah 17.248. Ya, ini adalah jawabannya. Hasil dari 17.248 dikali dengan 1/3. Jadi 17.248/3. Jadi jawabannya adalah yang A ini ya. Oke, setelah itu kita lanjut ke nomor yang berikutnya. Wah, ini nih. Luas nampan yang digunakan untuk seluruh pendamping tumpeng beserta potongan-potongan mentimun adalah 1848. Nah, kira-kira bener nggak nih? Nah, jadi cara untuk menghitungnya, ini dia perlu menghitung antara luas nampan sama luas tumpeng ya. Karena kan dia ditanya nih, luas nampan yang digunakan untuk seluruh lauk pendamping. Dan untuk seluruh lauk pendamping tumpeng beserta potongan-potongannya. Jadi luas si nampan ini ya total ya yang ada gini nih, itu kan. Terus sama si tumpeng ya, si tumpengnya itu tadi yang gini. Nah, nanti kan ini dikurangin sama ini gitu kan. Lauk pendamping kan ada di bagian sini kan. Gini. Nah, ini tumpengnya di sini nih, di atas ini, ya kan? Bentuknya ya pokoknya gitulah. Lauk pendamping di sini. Berarti kan cara menghitungnya si logikanya kan hitung dulu nih alasnya. Nanti dikurangin sama yang ini karena udah diisi sama ini, sebagian tempat ada diisi sama yang ini. Jadi berkurang dong, dikurangin sama yang ini dong. Nah, berarti kita hitung luas di nampannya, habis itu kita hitung luas tumpengnya, baru kita kurangin ya. Seperti itu. Untuk seluruh lauk pendamping, ya. Oke. Kita hitung dulu luas nampannya ya. Luas nampan, kita balik ke atas dulu. Luas nampan kan tadi jari-jarinya 28 cm kan ya. Berbentuk dengan jari-jari 28 cm. Oke. Kita langsung aja kita kerjakan dulu yang luas nampan ya. Luas nampan berarti kan ya, berarti PR kuadrat ya. Pi di R, tapi R-nya kita pakai R besar ya. PR kuadrat. Itu artinya dia akan menjadi karena Pi disuruh 22/7, jadi 22/7 kali 28 dikali 28. Berapa nih? Ini kita coret ya. Ini 4. Berarti 22 dikali 4 dikali sama 28. Sama dengan. Nah, ini gimana cara ngitungnya? Sebenarnya saya sudah hitung ya ini ya, biar nggak kelamaan. Tapi cobalah 22 kali 4 ya. Itu 88 dikali 28 berarti. Nah, ini gimana caranya? Ya udah, langsung aja 88 dikali 30 dulu. Habis itu 88 kali 2 ya, karena kita pinjam 2 nih di sini. Set, nanti kita kurangin. 88 kali 30 berarti 80 kali 30 sama 80 sama 8 kali 30. Ya udah ya. Jadi 80 kali 30 itu nanti 2400, 8 kali 30 240. Itu artinya dia akan menjadi 2640 ya. 2640. Baik. 2640 kita keep. Oke. 2640. Tadi kan 2400 sama bener ya, 2640 ya. Oke. Saya itu 88 kali 2. 88 kali 2 itu berarti 160, 176 ya. Bener ya, 176 ya. Ini kita kurangin, dia akan menjadi 2464. Oke. Ini adalah jawabannya, 2464. Nah, ini untuk ln ya.
luas nampang. Setelah itu kita akan hitung untuk yang ini ya, yang luas tumpeng. Luas tumpeng berarti kita hitung di mana enaknya? Ya kita hitung di atas sini aja lah ya. Luas tumpeng itu sama ya rumusnya ya, pi r kuadrat juga. Ini luas, bukan luas tumpeng, tapi luas alasnya. Luas alasnya tumpeng. Sorry teman-teman. Karena kan kita ngitung ini ya, hitung bagian alas nih, alas yang ada di sini nih. Berapa tadi? Dia ini 14. Ya, berarti kan alasnya kan ini kan ya. Nah, jadi kita pakai 14 teman-teman. Seperti itu ya. Karena dia itu sebenarnya nggak perlu digambar ulang ya. Karena ini sebagai visualisasi aja. Tapi kalau misalnya harus digambar kan ya gini kan ya, sama aja gini. Ya berarti ini kan sebagai alas kan. Tadi disebutkan bahwa ini 14 gitu ya. Udah ini alas. Jadi kita pakai karena dia menghitung ya tumpengnya itu kan kerucut aslinya kan gini kan. Nah, gini lah kurang lebih ya. Ini nggak terlalu penting-penting amat, yang penting kita tahu konsepnya gitu. Jadi saya menjelaskan konsepnya seperti ini teman-teman. Ini adalah 14 nih. Oke, jadi langsung aja. Luas alas tumpeng kita pakai R kuadrat ya. Jadi dia akan gini R kuadrat. Berarti 22/7 dikali 14 dikali 14. Coret-coret ini 2 ya. Berarti 22 dikali 2 kali 14. 22 kali 2 kali 14. Ini gampang ya. 22 kali 2 44. 44 dikali 14. Nah, ini udah kelihatan sebenarnya. 40 kali 10 400. Ini adalah 616 ya, teman-teman. Oke. Oh, bentar. Ini 616 ya. 616 sama 2464. Nah, kita kurangin. Tadi kan ln dikurangin L luas alas tumpeng ya. Berarti 2464 dikurangin sama si 616. Itu akan menghasilkan berapa tuh? Ini belakangnya 8 4 81 1848. Oke, apakah jawabannya itu? Nah, benar ya. Jadi nomor 1 jawabannya adalah benar, 1848. Baik, langsung aja kita lanjut ke yang pernyataan kedua. Luas nampan yang ditempati sayur urap. Nah, ini dia. Sayur urap tadi kan disebutkan menempati hanya satu bagian. Berarti dari 8 itu, urap adalah 1/8 karena dia cuma menempati 1. Nah, karena kita udah tahu kan pada tumpengnya 1848 ini, jadi langsung aja 1/8 dikali 1848. Coret yang pasti belakangnya ada satunya nih. 1. 1840 dibagi 8 230. Berarti 231 cm. Nah, karena ini disebutkan kurang dari 235, berhubung jawabannya adalah 231, maka jawabannya benar ya, kurang dari 235. Betul. Kita cek nomor 3. Luas nampan yang ditempati oleh ayam goreng. Nah, tadi ayam goreng berapa tuh? Ayam goreng kan kita dapat 3 bagian ya. Berarti 3/8. 3/8 artinya ya udah kan. Kita tulis ulang aja biar jelas ya. 3/8 dikali 1848. Set 231 tadi kan. 231 dikali 3. 693. Ya, 693. Jadi jawabannya benar. 1 2 3 benar ya. Oke, jadi ini untuk yang nomor 2 ini. Lalu ini yang nomor 1. Ini kita akan lanjut ke nomor yang ini 3 ini. Satu yang nomor 4. Oke. Nomor 3 biar enak. Oke, langsung aja. Di sini ada beberapa cara sebenarnya. Tapi saya akan jelasin itu dengan cara yang super cepat ya. Waduh, super cepat gitu. Ya anggaplah cara yang nggak bertele-tele gitu. Kita bisa menalar aja gitu. Selimut pada bagian atas tumpeng yang akan dipotong ya. Selimut pada bagian atas tumpeng. Atas tumpeng ini mana sih? Ini kan ya. Jangan lupa ini atas tumpeng nih. Ya kan? Akan dipotong. Yang akan dipotong dilapisi dengan daun pisang.
dan daun pisang minimum yang dibuka untuk panitia sekolahnya Pi untuk melapisi bagian atas tersebut. Bagian atas tersebut nih, daun pisang minimum yang dibutuhkan panitia untuk melapisi bagian atas tersebut. Nah, ini gimana caranya? Kita visualisasi ya. Jadi gini teman-teman. Kalau ini dari sini ke sini itu tingginya 28, ya kan? Lalu disebutkan nih, jangan lupa ini disebutkan tinggi tumpeng yang tersisa 22 cm. Bagian atas tumpeng dipotong secara horizontal untuk kegiatan simbolis sehingga tinggi tumpeng tersisa 22. Di sini 28. Dipotong secara simbolis tersisa 22. Lah, berarti 6-nya berarti kan ada yang kepotong 6. Berarti 6-nya di mana? Ya, 6-nya di sini. Gitu. Kalau dikata 28 terus jadi 22, berarti ada 6 yang kepotong, berarti 6-nya di sini gitu. Udah sih simpel kan? Jadi langsung aja ya. Setelah itu gimana nih? Kita udah dapat ya. Kalau tinggi topi yang warna hijau ini 6 ya. Ya anggaplah 6 gini lah ya. Oke, setelah itu gimana nih? Nah, ini caranya gitu teman-teman. Ini sebenarnya ada beberapa cara. Saya juga akan ambil cara tercepatnya, yaitu gini. Kerucut kecil ya. Kerucut yang kecil ini. Ini kan kerucut kan, sama ini kerucut kecil, ini kerucut besar. Ya, gini ya. Itu kan sebangun ya ukuran. Apa dia tuh sebangun gitu, sama bangunnya gitu. Nah, tinggi dari 28, tinggi dari 28. Terus dia jadi berapa? 6 cm. Itu berarti kan kalau misalkan kita sama-sama bagi 2 nih. Ya, sama-sama kita bagi 2 nih. Ini akan menjadi 14, ini akan menjadi 3. Nah, artinya apa teman-teman? Karena kenapa kita bagi 2? Karena untuk mendapatkan angka 14 ini. Misalnya ada angka 14 kan. Dan 6 cm ini ketika diikuti dibagi 2 juga sama kayak gini, dia mendapatkan 3. Artinya apa? Ya udah, berarti jari-jari kerucut kecilnya adalah 3 gitu. Kalau 28 sama 14 ya, berarti 6 sama 3 gitu. Oke, semoga paham ya. Gimana jelasnya? Pokoknya yang aslinya 28 sama 14, karena di sini udah dipotong jadi 6 di sini, maka ini kan juga ikutan kan? Ini juga ikutan kan yang 14 ini. 14 itu jadi berapa sih kalau untuk yang kecil di sini? Ya berarti jadi 3 gitu. Kenapa nih? Nah, berarti dia akan menjadi 3. Seperti itu teman-teman. Maka kita mendapatkan T-nya tadi berapa? T-nya soal itu kan dapat 6. Oke, ini untuk jari-jari dapat 3. Sekarang kita disuruh mencari miringnya. Gini kan? 6, ini 3, miringnya nih berapa? Cara mencarinya, berarti kan tinggal di berapa tuh? Tinggal ini kuadrat sama ini kuadrat. 6 kuadrat tambah 3 kuadrat. Itu artinya 36 ditambah 9, alias dia akan menjadi 45. Nah, 45 ini kan bentuk dari 9 dikali 5 kan. Itu artinya akar dari 9 itu adalah 3. Maka dia akan menjadi 3 ya. Akar 5 nggak bisa, berarti 3 akar 5. Set. Ini dia. Terus gimana? Oke. Nah, kita akan mencari luas limut berarti. Ya, kayak apa sih luas limut kan ya? Luas limut ya? Oke. Luas limut itu pi kali r kali s, teman-teman. Pi kali r kali s. Oke, ingat-ingat luas limut itu pi kali r kali s. Kita dapat s-nya 3 akar 5. R-nya kita dapat 3, teman-teman. Pi-nya kita pakai 22/7. Nah, jadi
Nah ini 22 dikali 3 itu akan menjadi ini gini, 3 kali 3 itu kan 9 ya. 22 per 7. 22 dikali 9. Berapa tuh 22 kali 9? 198. Jangan lupa per 7 ini nggak bisa ya dibagi. Jangan lupa akar 5-nya. Set. Maka jawabannya adalah yang 198 per 7 akar 5. Ini jawabannya. Kemarin saya sempat jawab 255 karena jujur main kebingungan nih mau ngitung gimana, nggak dapet ide, jadi ya udahlah. Ternyata semudah ini ya. Bahkan nggak perlu visualisasi yang sampai harus bikin ini sampai gini. Kita cukup tahu aja nih, wah ini melogika yang awalnya di sini 28 sama 14, berarti kalau dicari yang kecil ini, kecilnya jadi 6, berarti yang di sini juga jadi berapa tuh? Jadi 3 gitu. Saya harap teman-teman semua paham ya. Karena memang seperti itu teman-teman. Kalau enggak ya udah deh, coba kalau misalkan kita harus cari tanpa logika gitu, kita pakai ini. Beda, ini kan gini ya. Oke, ini kan perbandingannya berarti kan R yang kita cari sama 14 kan, 14 yang di sini kan. Terus ini kan tadi jadi 6, yang ininya 28 awalnya, berarti 6 per 28. Ya udah tuh, berarti berapa tuh? Nah sama aja dong, R per 14 sama dengan 3 per 14. Ya udah ketemu R sama dengan 3. Sama aja ternyata. Oke. Ya semoga teman-teman sampai sini paham lah ya. Ini tuh kesebangunan gitu. Itu bentuknya kayak gini teman-teman. Semoga dari coret-coretan ini, walaupun coret-coretannya emang agak jelek atau bisa dibilang jelek banget, tapi kan yang penting ilmunya yang diambil ya guys ya. Cara menghitungnya itu kayak gini. Teman-teman bisa kerjakan langsung nanti dengan soal yang sudah saya susun di link deskripsi. Oke. Ya, seperti itulah teman-teman ya. Ini teman-teman bisa latihan. Setelah bagian atas tumpeng sekolah MIPI dipotong, tumpeng nasi kuning yang tersisa akan menjadi beberapa porsi. Jika setiap porsi itu membutuhkan 250 cm, yang kita jumlah porsi maksimum dapat dibuat dari tumpeng sekolah MIPI. Itu tersisa berapa sih? Setelah dipotong adalah berapa porsi sih gitu kan. Jadi kita pakai yang ini berarti ya. Yang tadi ini gini. Yang tadi kita dapat tuh V itu kita dapat 17248 3 ya. Ini adalah untuk yang kerucut besar. Setelah itu kita pakai kerucut yang kecil di atas ini. Yang tadi dapat 6 sama 3 di sini ya. Kita hitung ulang nih, bukan hitung ulang. Kita hitung karena tadi kita belum hitung volume untuk yang kerucut kecilnya ini yang di atas ini. Jadi sepertiga dikali berapa? 3 dikali 3. Oh, jangan lupa pi-nya dulu. Pi-nya 22 per 7 dikali 3 kuadrat kali 6 ya. 6 tingginya ya. Ini alasnya nih. Oke. Maka 1 per 3 dikali 22 per 7 ini akan menghasilkan 22 kali 3. 22 kali 3 kali 6 ya. Ini kita coret nih. Kita coret ya. Kita coret. Berarti tersisa 22 kali 3 kali 6 per 7. Nah ini berapa nih kira-kira? 396 per 7. Nah, oke. Ini kalau kita hitung, nah ini ada beberapa cara. Kita akan pakai cara yang menurut saya ini lebih gampang ya. Maksudnya enggak apa ya, enggak ngitung pecahan itu banyak banget gitu. Ya kan? Jadi kita langsung aja. Jadi kita bulatkan aja ya. Buat angka yang tidak sulit tuh kita bulatkan aja ya. 17248 kita jadiin 17250 per 3. Nah, kalau ini kan gampang kan. Ini ya teman-teman emang harus hitung manual sih. Ini saya hitung dia dapat 5750. Yap, sesuai ya.
5750. Untuk yang di bawah ini kita hitung, dia 396 per 7. Berarti anggaplah 400 per 7 lah ya. Berapa tuh? Ya kan gini kan berarti ya. Sama kayak 350 per 7 sama 50 per 7. Sama kan ya? 350 per 7 itu adalah 50 per 7 ya, 49 per 7 itu kan 7 ya. Ya udah berarti 50 tambah 7. Berarti sama dengan 57 gitu. Jadi ini adalah 57. Nah, baru deh 57, aduh siapa nih? 5750 dikurangin 57. Nah, seperti itu. Dia akan mendapat kurang lebih berapa ya, kita hitung aja nih. 5750 5700 kurangi 7 ya. 5700 dikurangi 7 itu akan menghasilkan 5693. 5693 ini baru deh kita akan bagi dengan si ini yang katanya membutuhkan 250 cm. Jadi kita taruh di sini ya. 5693 per 250. Nah, bagaimana sih caranya? Ini kan, wah ini susah nih caranya dihitungnya nih. Wah, ini sebenarnya gampang. Kita kalikan 4 semuanya. Kenapa? Karena kalau 250 kali 4 itu akan menjadi 1000 kan. Nah, ini nanti akannya gampang gitu. Tinggal 5693 kali 4 habis itu dibagi dengan 1000. Oke, 5693 dikali 4. Ini saya hitung tuh kurang lebih 22.700 sekian lah, nggak usah dihitung lah ya. 2000, pokoknya 227 sekian lah ya. Berarti ya anggaplah kita bulatkan aja ya. Bodo amat lah 75757 lah misalnya. Berarti kan dibagi 1000 kan berarti dia akan menjadi 22, sekian. 22, sekian ya, 22,7 sekian lah pokoknya lah ya. Berarti maksimalnya adalah di 22. Siapa yang benar? Kenapa nggak dibulatkan? Ini nggak boleh dibulatin ya teman-teman. Karena kita tetap dapat di 22. Kenapa? Nih misalkan kalian punya piring 23. 22-nya itu full. Ya kan? Yang satunya tuh setengah doang. Nah, setengah ini siapa yang mau makan anjir? Ini dibuang kan? Jadi porsinya tuh 22. Gitu. Ini ya, jangan lupa kalau 250 ini kali 4 aja. Nanti tinggal dibagi 1000. Ini emang agak sulit sih ngitungnya 5693 kali 4 nih. Pokoknya dia dapatnya 22.000 sekian lah pokoknya lah ya. Jadi ya seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Semoga mudah dipahami. Kalau ada yang mau tanyakan silakan ditanya. Seperti biasa link soal sudah saya taruh di deskripsi ya. Semoga jelas dan mudah dipahami. Ya, saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjelaskannya ya. Semoga teman-teman paham lah ya. Mulai dari yang ini kan hitungnya gampang juga ya ini kan. Ini di bagian ini semoga paham lah ya. Ya, semoga paham. Amin. Terima kasih.